Tiba-tiba, teror pedang itu mengubah wajah si botak. Kemudian, dia menjadi sangat marah. Sepasang kait perak terbunuh, dan cahaya dingin menyala. Bang! Kait perak langsung terguncang oleh cahaya pedang. Tubuh si botak mundur dan wajahnya menjadi suram. Di siang bolong, kamu berani berhenti dan merampok. Sosok yang sedikit kurus muncul di depan publik, dia adalah Ye Chen. Wajah si botak suram dan dingin, dan dia berkata dengan muram, beraninya seorang praktisi Ki tingkat 2 berani keluar dan menyelamatkan si cantik. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Si botak minum dengan dingin, dan kekuatan spiritualnya meledak. Sepasang kait perak berubah menjadi 2 cahaya dingin dan membunuhnya. Ye Chen meledak dengan kekuatan pedang di sekujur tubuhnya. Dia minum dengan suara rendah dan berkata, bentuk pertama dari 9 gerakan Dewa Pemenggal. Ye Chen menebas dengan pedangnya, dan seluruh tubuhnya ketakutan. Dia membunuhnya dengan momentum yang ganas. Bang! Ketika pedang itu jatuh, kait perak itu terbelah menjadi 2 bagian oleh satu pedang. Cahaya pedang itu menghancurkan yang layu dan membusuk, yang tak terhentikan. Wajah si botak berubah drastis, tubuhnya cepat mundur, dan dia berteriak, kekuatan level 9. Sebuah pukulan dari si botak, kekuatan yang dahsyat mengguncang seluruh ruang, menyebabkan 9 gelombang, satu gelombang lebih kuat dari yang lain. Puff! Cahaya pedang itu jatuh, tanpa ketegangan apapun. Sebuah pedang membelah tinju si botak dan menyemprotkan darah. Ah! Si botak berteriak kesakitan. Bentuk kedua dari 9 bentuk pemenggalan dewa. Ye Chen mengayunkan pedangnya lagi, dan cahaya pedang membelah langit. Roh pedang yang mengerikan dari pembawa itu membunuh kita. Itu menyeramkan. Bunuh. Si botak itu ketakutan, tetapi sekarang dia hanya bisa melawan. Puff! Dengan pedang, serangan si botak tidak berguna, dan kepalanya yang halus terbelah menjadi 2. Kakak! Wajah pria itu berubah drastis. Si botak terbunuh oleh 2 pedang. Bentuk ketiga dari 9 bentuk pemenggalan dewa. Ye Chen menghunus pedangnya tanpa ampun, dan dia membelahnya dengan pedang. Pedangnya penuh energi, seperti naga di laut. Mata pria berhidung bengkok dan pria berhidung mancung itu menyusut, dan mereka berdua meraung. Mereka melawan dengan sekuat tenaga dan melancarkan serangan yang kuat. Ledakan. Bentuk keempat dari 9 bentuk pemenggalan dewa. Ye Chen adalah pedang lainnya. Puff! Pria berhidung elang dan pria berhidung mancung itu tidak bisa lagi melawan. Tanda pedang berdarah muncul pada keduanya, dan tubuh mereka terbang keluar. Puff! 2 orang memuntahkan darah, menatap Ye Chen dengan ngeri. Para bandit gunung lainnya melihat kekalahan lama mereka, tetapi mereka takut untuk melarikan diri. Mereka takut pedang Ye Chen akan membunuh mereka semua. Biarkan kami pergi, kami tidak berani. Pria berhidung mancung itu segera berlutut untuk memohon belas kasihan. Ampuni hidupmu, sia muda. Semua bandit berlutut dan bersujud ketakutan. Kau terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Mata gadis itu merah, dengan kebencian yang kuat, kau membunuh Niking, membunuh begitu banyak orang, tetapi juga ingin hidup, aku akan membunuhmu. Gadis itu bergegas keluar dari tubuhnya dan berteriak, matahari membakar langit. Api yang mengamuk keluar, suhu ruang tiba-tiba meningkat banyak, api untuk membunuh, kuatnya tak tertandingi, jika terkontaminasi, bagaimanapun juga, tidak ada tulang. Jangan, para bandit gunung berteriak ngeri. Pria berhidung elang dan pria berhidung mancung bangkit melawan satu sama lain dan siap untuk melarikan diri. Ye Chen mendengus dingin, satu pedang akan memotong langit. Puff! Cahaya pedang membunuh, hidung elang dan pria berhidung mancung semuanya terpotong menjadi 2 bagian, tidak mau mati. Ah! Tidak! Para bandit gunung lainnya dalam api, berteriak, dan akhirnya semuanya berubah menjadi abu, tidak ada tulang. Ye Chen menatap alisnya dan mengangkat beberapa kali. Gadis itu cukup kejam, ada begitu banyak orang, semua tulang yang terbakar hilang. Wow. Namun, detik berikutnya, gadis kejam itu menangis, dan Ye Chen tertegun. Apa yang terjadi? Kamu. Begitu Ye Chen membuka mulutnya, gadis itu langsung memeluk Ye Chen dan tidak bisa berhenti menangis. Ye Chen benar-benar terpana, tubuhnya kaku dan tidak berani bergerak. Dia sangat malu. Ye Chen membiarkan gadis itu memeluknya dan menangis. Setelah waktu yang lama, gadis itu berhenti menangis. Dasar bajingan.
Tiba-tiba, gadis itu menyadari sesuatu, mendorong Ye Chen ke samping, menunjuk Ye Chen dan memarahi dengan marah. Ye Chen tertegun lagi. Apakah kepala gadis ini salah? Ada apa denganku? Kamu yang memelukku. Aku belum bergerak. Ye Chen memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Bagaimana aku bisa memelukmu? Kamu berbicara omong kosong. Gadis itu tertegun. Tampaknya dia memeluk orang lain, tetapi dia adalah seorang putri. Bagaimana dia bisa mengakuinya? Apakah kamu Putri Zhao? Ye Chen tertegun sejenak. Jika itu palsu, aku akan menggantinya. Gadis itu berkata dengan penuh kemenangan. Ye Chen melihat para penjaga yang tewas di tanah. Orang-orang ini tidak lemah. Gadis itu seharusnya tidak berbohong. Kamu adalah seorang putri. Mengapa kamu datang ke sini jika kamu tidak tinggal di kota kekaisaran? Ye Chen tidak memiliki jalan napas yang baik. Saya kembali dari Huo Yunzong, dan Zhao Dabi akan segera memulai. Saya harus kembali untuk hal sebesar ini. Gadis itu bersenandung. Ye Chen sedikit terkejut. Sekte Huo Yun. Bagaimana mungkin Putri Zhao berlatih Sekte Huo Yun? Tidak heran itu adalah mantra api yang sangat kuat. Ye Chen tidak memiliki kasih sayang terhadap Sekte Huo Yun. Jika bukan karena membakar langit, jiwa tua itu tidak akan tertidur lelap lagi. Sekarang para bandit gunung itu sudah mati, kamu aman. Selamat tinggal, Ye Chen berkata dengan ringan. Berhenti. Gadis itu berseru, apakah kamu meninggalkanku sendirian di sini? Kamu adalah fondasi bangunan 3 lapis yang kuat, siapa yang bisa melakukan apa padamu? Ye Chen berkata dengan dingin. Baru saja seseorang hampir melakukan sesuatu padaku. Tidak, kamu harus mengantarku ke kota kekaisaran. Kalau begitu, aku akan membiarkan ayahku memberimu hadiah lagi. Gadis itu merayu. Ye Chen menatap gadis itu dan berkata, aku tidak punya kewajiban untuk mengirimmu ke kota kekaisaran. Jika kamu berani pergi, jika aku kembali ke kota kekaisaran, kamu akan dicari oleh ayahku di seluruh negeri. Gadis itu mengancam. Cahaya dingin melintas di mata Ye Chen. Gadis itu gemetar dalam hatinya dan berkata dengan wajah sedih, apakah kamu tega menggertak seorang gadis sepertiku? Apakah kamu tidak akan merasa bersalah? Ye Chen hampir pingsan. Sang putri benar-benar yang terbaik. Apa yang ada di kepalanya? Itu sangat berbeda dari putri yang dia bayangkan. Bagus, bagus, aku akan membawamu ke kota kekaisaran. Ye Chen mengambilnya dan mengangkat tangannya untuk menyerah. Gadis itu langsung senang dan berkata, benarkah, jangan menarik kembali kata-katamu. Ye Chen mengangguk, tidak ada penyesalan. Kemudian, gadis itu membakar semua penjaga dan tubuh Ni Qing semuanya dikremasi. Matanya sedikit merah, air mata di matanya. Ni Qing, akulah yang menyakitimu. Gadis itu mulai menangis. Ye Chen menatapnya dan tidak berani lewat. Jika dia menjadi bajingan lagi, dia tidak tahan. Setelah beberapa saat, gadis itu tidak menangis lagi. Dia naik kereta dan berkata, apa yang kau lakukan? Datang dan mengemudikan kereta. Kau membiarkanku mengemudi. Ye Chen menatap. Kalau tidak, gadis itu bersenandung. Ye Chen berjalan melewatinya, dengan wajah galak berkata, aku penyelamatmu, aku naik kereta, kau yang mengemudi. Aku seorang putri, kenapa? Atau meninggalkanmu di sini dan kembali ke kota kekaisaran. Petik 2. Petik 2. Gadis itu mengatupkan giginya dan melambaikan tinjunya, kau kejam. Ye Chen merasa nyaman dan tenang di dalam kereta. Kereta itu sangat besar, empuk dan nyaman. Sebelumnya, semua gadis tetap berada di dalamnya, dan ada aroma samar. Halo, teriak gadis di luar. Ye Chen berbaring malas di kereta dan berkata dengan santai, kenapa? Bagaimana cara mengendarai kereta? Aku tidak akan melakukannya. Gadis itu mengangkat tirai kereta dan melihat Ye Chen berbaring di kereta miliknya. Dia langsung ingin membunuh Ye Chen. Aku sangat bodoh sampai tidak bisa mengendarai kereta. Aku tidak tahu bagaimana kamu menjadi seorang putri. Ye Chen tidak sabar dan berdiri sambil berbicara. Beberapa garis hitam muncul di alis gadis itu, apakah seorang putri perlu tahu cara mengendarai kereta? Ye Chen tertegun sejenak, oh, putri itu sangat galak, biasanya hanya 2 orang yang tidak bisa. 2 orang yang tidak bisa? Tanya gadis itu dengan rasa ingin tahu. Bukan ini atau itu. Ye Chen tertawa, persetan denganmu. Gadis itu benar-benar ingin menendang Ye Chen keluar dari kereta.
Titik 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 titik. Mengemudi itu terampil. Aku akan mengikutimu dengan sederhana, karena takut kamu terlalu bodoh untuk belajar. Kamu bodoh. Titik titik titik. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu ingin melompat dari tebing? Gadis itu belajar mengemudi, hampir saja mendorong kereta itu ke dasar tebing. Untungnya, Ye Chen menangkap kuda perak itu. Kamu bodoh. Aku sudah lama tidak mempelajarinya. Aku seorang putri. Aku tidak bisa melakukan ini atau itu. Aku tahu untuk menggertakku. Gadis itu tidak tahu sudah berapa kali dia dimarahi oleh Ye Chen, dan dia harus menangis. Kebanyakan dari mereka tidak pernah mengalami keluhan seperti itu. Bahkan di sekte Huoyun, para tetua itu memegangnya di telapak tangan mereka, dan mereka mencintainya di istana. Sekarang lebih baik, Ye Chen dikatakan tidak berguna di sini. Siapa yang menindasmu? Ketika aku belajar mengemudi, aku melihatnya sekali. Sudah berapa kali kamu melakukannya? Kamu sudah berjalan puluhan mil, tetapi kamu belum mempelajarinya. Ye Chen menatap gadis itu dan sama sekali mengabaikan keluhannya. Dalam perjalanan, dia bisa mengetahui temperamen putri yang tidak patuh itu. Menurut kata-kata Ye Chen, ada yang salah dengan sarafnya. Ketika gadis itu melihat bahwa dia tidak bisa memenangkan simpati dan belas kasihan, dia segera mengubah ekspresinya dan bersenandung, aku tidak tahu bagaimana harus berbelas kasih. Aku mengutukmu karena tidak menemukan istri dan memukuli seorang bujangan sepanjang hidupmu. Ye Chen melotot padanya dan berkata, jika kamu memotong kereta di tepi tebing lagi, kamu bisa kembali ke kota kekaisaran sendiri. Aku pergi tidur. Gadis itu mendengus dan bergumam, pria besar tahu cara menindas wanita lemah dan malang sepertiku, dan aku tidak merasa malu. Oh, ini benar-benar nyaman. Aku sudah lama tidak merasa senyaman ini. Ye Chen sengaja berkata di dalamnya. Gadis itu mengepalkan tangannya dan meninju ke dalam kereta, bersenandung, sebaiknya kau merasa nyaman. Dalam sekejap mata, hari sudah gelap. Setelah seharian berkendara, gadis itu berhasil membuat kudanya berjalan dalam garis lurus. Aku lapar. Gadis itu menyentuh perutnya sebagai protes. Ye Chen mengambil beberapa makanan kering dari kantong surga dan bumi dan memberikannya kepada gadis itu. Gadis itu tampak jijik dan berkata, apakah ini yang dimakan orang? Aku ingin daging, aku ingin barbeque. Jika kau tidak makan, kau akan lapar. Ye Chen tidak memiliki saluran pernapasan yang baik. Gadis itu menangis, apakah putri ini akan mati di hutan belantara ini? Bagaimana aku bisa begitu miskin? Sambil menangis, gadis itu diam-diam memperhatikan reaksi Ye Chen. Ye Chen hanya memakan miliknya sendiri dan mengabaikannya. Ah! Gadis itu menangis, ini tidak harus memakan benda itu. Gadis itu mendengus, dan perutnya mulai berdenging. Itu benar-benar mustahil. Melihat panekuk di tangan Ye Chen, dia mengambilnya dan mulai mengunyah. Ye Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum, mengambil sepanci air, dan berkata, minumlah air, jangan sampai tersedak sampai mati, nanti ayahmu akan mencari masalah denganku. Gadis itu menyambar ketel dan bersenandung, ketika aku kembali ke kota kekaisaran, aku akan melapor kepada ayahku, mengatakan bahwa kau menggertakku dan membiarkan ayahku menyingkirkanmu. Sepertinya kota kekaisaran tidak bisa pergi, atau aku tidak bisa mempertahankan hidupku. Kata Ye Chen dengan sengaja. Gadis itu tertegun sejenak, bahkan dengan cepat berkata, aku akan membiarkan ayahku memberimu hadiah besar. Gadis itu berkata begitu, tetapi dalam hatinya dia bersenandung, hadiah untukmu mati. Gadis itu kenyang, lalu menatap Ye Chen dan berkata, aku akan tidur. Kamu tidur, aku tidak menyuruhmu untuk tidak tidur. Bagaimana aku bisa tidur di sana? Gadis itu berkata dengan marah. Tolong, ini tempatku sekarang, oke. Kamu tidur di mana? Tanda tanya, kamu suka tidur di mana? Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa tidur di kereta bersamaku. Ye Chen berkata dengan senyum buruk. Bajingan, brengsek. Gadis itu mendengus dingin, berbalik dan duduk di luar kereta, meringkuk dengan kakinya di lengannya. Ye Chen menatap gadis itu setengah suara, mendesah dalam hati, mendengar isak tangis gadis itu, tubuhnya sedikit gemetar, ini benar-benar menangis. Ye Chen berjalan keluar dari kereta dan duduk di samping gadis itu dan berkata, Putri Aula, menangis sepanjang hari,
di mana ada temperamen putri, menangis dan menghabiskan wajahnya itu jelek. Bukan kamu yang ganggu. Kapan aku pernah diganggu seperti ini? Teriak gadis itu. Aku bilang, kamu adalah seorang biksu yang membangun lantai 3 fondasi, dan kamu juga seorang pria yang kuat. Bagaimana kamu bisa seperti orang biasa? Ye Chen tidak memiliki temperamen yang baik. Bisakah kamu mengaturnya? Baiklah, aku tidak peduli. Ye Chen menyerah dan berkata, apakah kamu ingin tidur di dalam? Gadis itu mengangguk. Jika kamu mau, kamu harus jujur dan jujur sebelum tiba di kota kekaisaran, atau kamu akan tidur di luar setiap hari. Ye Chen berkata dengan serius. Baiklah. Gadis itu mengangguk cepat, lalu dia masuk ke kereta dan menarik tirai. Ye Chen memiliki garis hitam, tindakan gadis ini juga terlalu cepat. Ye Chen tersenyum, meskipun sang putri sedikit gugup, tetapi orang-orang tidak jahat, seperti seorang putri, tidak dapat dihindari bahwa beberapa putri memiliki temperamen. Segera, gadis itu memasuki mimpinya, dan Ye Chen duduk di kereta dan berlatih. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, suara kemarahan gadis itu datang dari kereta. Ye Chen membuka matanya dan membuka tirai. Ternyata gadis itu mengalami mimpi buruk. Ye Chen menggelengkan kepalanya, menanggalkan pakaiannya dan menutupi gadis itu, lalu melanjutkan latihannya. Keesokan paginya, bau busuk melayang ke dalam kereta. Gadis itu membuka matanya perlahan, dan matanya berbalik, dan segera duduk dan melihat pakaian yang ditutupi daun pagi membeku. Bajingan ini. Meskipun gadis itu memarahi, dia memiliki senyum di wajahnya. Bangun dan keluar untuk makan, makanlah yang cukup, dan teruslah mengemudi. Suara Ye Chen keluar dari kereta. Ketika gadis itu mendengar suara itu, dia keluar dari kereta. Ye Chen sedang memanggang kelinci di tanah kosong di sampingnya. Rasanya lezat dan menggugah selera. Gadis itu melemparkan pakaiannya ke Ye Chen dan bersenandung, apakah kamu mengintipku tadi malam? Pagi-pagi sekali, suasana hati yang baik hancur karenamu. Ye Chen Bai menatap gadis itu, makanlah selagi masih panas, selesaikan makan, dan lanjutkan perjalanan. Mengapa kamu tidak makan makanan kasar? Apakah kamu suka makanan kasar? Aku punya lebih banyak di sini. Apakah kamu ingin memakannya? Setelah itu, Ye Chen siap mengambil biji-bijian kasar. Tidak, daging kelinci enak. Begitu gadis itu mendengar ini, dia menyambar daging kelinci dan memakannya. Ye Chen tersenyum, juga merobek sepotong daging untuk dimakan. Aku belum tahu namamu. Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen, nama tanah yang baik. Gadis itu tidak menyukai caranya. Dan kamu? Ye Chen menatap. Zhao Wumeng. Gadis itu berkata dengan penuh kemenangan. Belum mimpi. Apakah kamu bermimpi tadi malam? Ye Chen berkata dengan nada sinis. Wajah Zhao Wumeng berubah dan dia sangat khawatir, apa yang kamu dengar? Tidak ada, tidak tahu malu. Ye Chen tersenyum jahat. Zhao Wumeng bersenandung, selalu merasa bahwa Ye Chen tidak memiliki niat baik. Ketika mereka kenyang, mereka melanjutkan perjalanan. Zhao Wumeng mengemudi. Ye Chen duduk di satu sisi dan melihat pemandangan di sepanjang jalan. Pada siang hari, kedua pria itu akhirnya melihat kota. Gadis itu sangat gembira sehingga dia mengendarai kereta untuk berlari. Ye Chen dan Zhao Wumeng mengendarai kereta ke Yucheng, dan kemudian menemukan sebuah restoran. Zhao Wumeng memesan hidangan di meja dan makan dengan nikmat. Ye Chen menatapnya dan tidak tahan untuk melihat langsung. Jika dia seorang putri saat ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Setelah kenyang minum anggur dan makan, Zhao Wumeng menyentuh perutnya yang bulat dan menggelembung, wajahnya nyaman, dan matanya tersenyum berbentuk bulan sabit. Kamu bisa memakannya. Ye Chen melihat hidangan yang hampir habis, dan tampak luar biasa. Aku kelaparan bersamamu. Akhirnya aku tiba di Yucheng. Tentu saja, aku harus menebusnya. Zhao Wumeng berkata sambil tersenyum, aku kenyang. Pergi berbelanja. Zhao Wumeng berkata dan berjalan keluar dari restoran. Ye Chen melunasi tagihan dan pergi bersamanya. Gadis yang cantik sekali. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Zhao Wumeng baru saja keluar, dihentikan oleh seorang pemuda. Pemuda itu berkata sambil tersenyum jahat. Zhao Wumeng menatap pemuda itu dengan jijik dan bersenandung, lihatlah putri ini lagi, percaya atau tidak dan gali matamu. Pemuda itu tidak takut, tetapi tertawa lebih keras dan berkata,
kamu bilang kamu seorang putri. Haha, kalau begitu aku tetaplah seorang pangeran. Katakan lagi, kata Zhao Wumeng dengan marah. Jika kamu seorang putri, akulah pangerannya. Pemuda itu datang dan berkata sambil tersenyum. Zhao Wumeng mendengus dingin dan menamparnya. Pemuda itu dengan cepat melesat. Zhao Wumeng mengejarnya. Sekelompok api muncul di tangannya dan menepuk pemuda itu. Wajah pemuda itu berubah lagi, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Setelah minum banyak, kekuatan spiritualnya melonjak keluar, dan dia menebas Zhao Wumeng dengan pedang. Keluar, Zhao Wumeng banyak minum, dan api itu terfoto. Cahaya pedang pemuda itu hancur, dan pemuda itu terbang keluar dengan satu telapak tangan. Puff! Pemuda itu menutupi dadanya dan meludahkan seteguk darah. Dia berkata dengan marah, kamu berani memukul tuan muda ini. Tunggu saja, aku tidak akan pernah mengampuni kamu. Putri Ben sangat marah dengan bajingan itu akhir-akhir ini. Hari ini kamu menabrakku dan ingin lari. Zhao Wumeng mendengus dingin dan menganggap pemuda itu sebagai alat pelampiasan. Zhao Wumeng langsung menyusulnya. Di bawah tekanan teror, wajah pemuda itu berubah drastis. Hanya dia yang membangun lantai 2 lingkungan fondasi yang menjadi lawan Zhao Wumeng. Ah oh! Teriakan pemuda itu bergema di jalan, dan semua orang linglung. Beraninya seseorang memukul Song Fei di Yucheng. Song Fei adalah tuan muda kedua dari keluarga Song. Dia melakukan segala macam kejahatan di Yucheng. Hari ini, dia bertemu musuh bebuyutan. Dia pantas mendapatkannya. Berani menggoda Putri Ben, yang akan membawamu ke istana untuk menjadi Kasim. Zhao Wumeng memukul Song Fei sambil memarahi. Tunggu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Song Fei dipukuli sampai lebam-lebam, malu, dan langsung meraung. Aku berani bicara keras. Aku memukulmu di mana-mana untuk menemukan gigimu, dan orang tuamu tidak akan mengenalinya. Zhao Wumeng memukul lebih keras. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dia marah pada Ye Chen dan melampiaskan semuanya. Ye Chen tidak tega melihat langsung pemandangan ini dan berdoa untuk Song Fei. Jangan melawan, aku tidak berani, aku tidak berani. Song Fei tidak tahan lagi, jadi dia meminta belas kasihan. Tidak, jika kamu mengatakan kamu tidak berani, kamu tidak berani. Zhao Wumeng tidak berhenti. Dia adalah pria tanpa ambisi. Tidak ada gunanya. Song Fei benar-benar tertekan. Jika dia memiliki ambisi, dia harus dipukuli. Apa yang akan dilakukannya? Yah, itulah artinya. Kita masih dalam perjalanan. Ye Chen tidak bisa melihat ke bawah, seolah-olah melihat penyihir kecil Ye Wen ketika dia masih kecil lagi. Ini juga penyihir kecil. Ye Chen membuka Zhao Wumeng, dan Song Fei saat ini sama sekali tidak dapat mengenali orang tuanya. Pergilah ke Putri Ben, jika kamu membiarkanku melihatmu, aku tidak akan memaafkanmu. Zhao Wumeng mendengus dingin. Song Fei tidak punya kekuatan untuk berdiri sekarang. Ye Chen menarik Zhao Wumeng untuk pergi. Zhao Wumeng melampiaskan amarahnya dan dalam suasana hati yang baik. Dia benar-benar lupa apa yang baru saja terjadi dan berjalan-jalan dengan gembira di jalan. Ye Chen datang ke sebuah toko perhiasan, pemilik toko sangat antusias, perhiasan apa yang ingin kamu beli? Ye Chen melihat dan melihat jepit rambut yang indah. Dia berkata, ini dia. Kamu punya selera yang bagus. Jepit rambut ini adalah yang terakhir di toko kami. Bos itu tersenyum dan memberikan jepit rambut itu kepada Ye Chen. Jepit rambut yang indah sekali. Zhao Wumeng berlari dan mengambil jepit rambut itu. Dia memakainya di kepalanya dan melihatnya di depan cermin. Ye Chen memberikan uang dan berkata kepada Zhao Wumeng, berikan aku jepit rambut. Aku suka jepit rambut ini. Aku akan memberikannya kepadaku. Zhao Wumeng menggelengkan kepalanya, penuh kebahagiaan. Siapa yang bilang akan memberikannya kepadamu? Ye Chen mengerutkan kening dengan serius. Itu hanya jepit rambut. Jika aku kembali ke istana, aku akan memberimu banyak jepit rambut. Zhao Wumeng yang pelit tidak setuju dengan dengungan itu. Siapa yang menginginkan barang-barangmu? Seru Ye Chen, berikan jepit rambut itu padaku. Zhao Wumeng tertegun sejenak. Dia melihat Ye Chen begitu serius untuk pertama kalinya. Ye Chen tertegun melihat Zhao Wumeng. Dia berkata dengan nada yang lebih santai, jepit rambut ini tidak bisa diberikan kepadamu. Berikan padaku. Aku akan memberikannya kepadamu. Apa hebatnya jepit rambut yang patah? Hati Zhao Wumeng entah kenapa tidak nyaman,
akan mengambil jepit rambut itu, melemparkannya ke Ye Chen, lalu pergi. Ye Chen melihat jepit rambut itu, menarik napas dalam-dalam, memasukkannya ke dalam kantong surga dan bumi, siap untuk mengejar Zhao Wumeng. Ketika dia mengangkat matanya, dia melihat seseorang berhenti di depan Zhao Wumeng, dan wajahnya sedikit tenggelam. Kakak, dialah yang memukulku seperti ini. Kau harus membalaskan dendamku, menangkapnya, dan menyiksanya. Song Fei ditutupi kain kasa. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas, tetapi matanya penuh dengan makna yang menyeramkan. Jika kau berani menggoda Putri Ben, kau harus bertarung. Itu murah untuk menyelamatkan hidupmu. Zhao Wumeng mendengus dingin. Di samping Song Fei, ada seorang pria muda dengan wajah tampan. Mendengar kata-kata Zhao Wumeng, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kau seorang putri? Kakak, jangan dengarkan omong kosongnya. Jika dia seorang putri, akulah pangerannya, kata Song Fei dingin. Bang! Pemuda itu menamparkan wajah Song Fei. Song Fei membuat beberapa lingkaran di tempat yang sama sebelum berhenti. Dia menatap pemuda itu dengan bingung. Pemuda itu tidak memperhatikan Song Fei dan berkata kepada Zhao Wumeng, saya tidak tahu nama Anda, Nona. Jika saya tidak mengubah nama saya atau duduk, saya tidak akan mengubah nama keluarga saya, Zhao Wumeng. Zhao Wumeng tampak bangga dan puas. Bang! Wajah pemuda itu berubah dan dia menamparkan wajah Song Fei lagi. Tamparan itu jauh lebih keras dari sebelumnya. Song Fei tidak dapat menemukan tenggara atau barat laut. Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak datang untuk membalas dendam? Kakak laki-laki gila, bagaimana cara memukulku? Pemuda itu bergegas ke Zhao tanpa mimpi, dan berkata, Song Tianhang, lihatlah yang mulia. Zhao Wumeng tertegun sejenak, dan kemudian bersenandung, maaf, Anda orang yang cerdas, jauh lebih cerdas dari bajingan itu. Song Tianxing menumpulkan Song Fei, yang masih bingung, berkata, Song Fei, kamu tidak datang untuk meminta maaf kepada Yang Mulia. Song Fei tidak tahu apa-apa, Yang Mulia. Apakah dia benar-benar Yang Mulia? Menghibur seorang bidadari tanpa disadari, dan Sean Fei melihat ekspresi serius Song Tianxing. Dia berlutut ketakutan dan berlutut di tanah. Putri kerajaan bersalah, mata kecilnya buta terhadap Gunung Tai, dan banyak yang menyinggung, dan tolonglah putri. Song Tianxing memberi hormat, putri yang mulia, adik laki-laki tidak tahu apa-apa, memiliki kebiasaan memanjakannya, pasti akan didisiplinkan di masa depan, juga meminta putri yang mulia untuk membuka satu sisi. Zhao Wumeng bersenandung, apakah putri ini orang yang peduli dengan segalanya? Tidak, terima kasih. Kepala Song Fei sekarang. Terima kasih, Yang Mulia. Song Fei bersujud dengan cepat. Ye Chen awalnya ingin datang untuk menyelamatkan, tetapi dia tidak mengharapkan perubahan sebesar itu. Song Tianxing melihat Ye Chen, melihatnya dan berkata, ini dia. Ini pengawalku. Zhao Wumeng menatap Ye Chen dan berkata dengan santai. Ye Chen menatap Zhao Wumeng dengan tajam, Song Tianxing tersenyum dan berkata, jika Yang Mulia tidak keberatan, silakan pindah ke rumah dingin, sehingga kita punya kesempatan untuk membalas budi sang putri agar tidak merusak kebaikan hati Song Fei. Zhao Wumeng bergumam, baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Putri, kita harus pergi ke kota kekaisaran. Kita tidak bisa menunda. Ye Chen berkata. Hanya sebentar, tidak apa-apa. Zhao Wumeng tidak peduli. Song Tianxing tersenyum dan berkata, kerajaan besar Zhao akan dimulai. Di tempat berikutnya, kita akan pergi ke kota kekaisaran. Kami bersedia mengawal Yang Mulia Putri ke kota kekaisaran. Mata Zhao Wumeng berbalik dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Song Tianxing membawa Zhao Wumeng dan Ye Chen ke rumah besar Song. Kepala keluarga Song telah diberitahu dan segera memimpin semua departemen langsung keluarga Song untuk menunggu di pintu. Song Gang menyambut Yang Mulia Putri. Begitu Zhao Wumeng tiba, Song Gang dan yang lainnya semua disambut dengan upacara besar. Tidak ada hadiah. Zhao Wumeng berkata dengan ringan. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia bisa datang ke rumah dingin. Sungguh megah. Jamuan makan sudah siap, silakan, putri kerajaan. Song Gang dengan cepat berkata dengan hormat. Zhao Wumeng masuk ke rumah Song bersama orang-orang lainnya di depan dan belakang, lalu tiba di aula perjamuan. Aula sudah siap untuk perjamuan kelas 1. Zhao Wu bermimpi makan ini, matanya berbinar.
Namun, sebagai seorang putri, saya masih harus bersikap hati-hati di luar. Tidak boleh terlalu memalukan. Setelah duduk, Ye Chen duduk di sisi kiri Zhao Wumeng. Song Tianxing tidak puas dan berkata, bagaimana seorang penjaga bisa memenuhi syarat untuk makan malam bersama sang putri. Ye Chen menatap Song Tianxing dan berkata, siapa yang memenuhi syarat? Apakah Anda? Tugas penjaga hanya untuk melindungi sang putri. Tidakkah Anda pikir Anda telah melewati batas? Song Tianxing menatap Ye Chen dengan dingin. Ye Chen menatap Zhao Wumeng dan berkata, bagaimana menurutmu? Zhao Wumeng masih marah dengan Ye Chen dan mendengus, Song Tianxing benar. Karena Anda seorang penjaga, lakukan apa yang seharusnya dilakukan penjaga. Ye Chen tersenyum, berkata, putri itu menikmatinya dengan perlahan, aku tidak menemaninya. Kata Ye Chen, bangun dan pergi. Zhao Wumeng terkejut dan berkata, kemana kamu pergi? Tentu saja ke kota kekaisaran. Apakah kamu masih berdiri di sini menontonmu makan dan minum? Ye Chen tidak kembali, dan kata-katanya acuh tak acuh. Hati Zhao Wumeng bergetar, dia ini benar-benar membuat Ye Chen marah. Berhenti, beraninya seorang penjaga berbicara kepada putri seperti itu. Song Tianxing minum banyak. Dalam sekejap mata, dia datang ke Ye Chen dan menghentikan jalan Ye Chen. Penjaga, Ye Chen terkekeh dan berkata, aku akan memberimu tugas mengawal sang putri. Jika kau sampai di kota kekaisaran, mungkin raja akan memberimu banyak hadiah. Putri, aku akan mengantarnya kembali, tetapi jika kau tidak menghormati putri, kau akan dihukum. Song Tianxing mendengus putri, apakah kau pikir kau harus menghukumnya seperti ini? Pukul saja dia. Zhao Wumeng sedikit marah, Ye Chen bahkan mengatakan kata-kata seperti itu, benar-benar ingin pergi. Ye Chen melirik Zhao Wumeng dengan sisa cahayanya. Melihat mata Ye Chen, Zhao Wumeng merasa sedikit gemetar di dalam hatinya. Dia menyesal mengatakan apa yang baru saja dia katakan, tetapi kata-kata itu sudah diucapkan. Jika dia mengubahnya lagi, dia tidak akan kehilangan muka. Ada banyak putri, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Kau hanya perlu berlutut untuk menebus kesalahan pada putri, dan kau bisa terbebas dari kulit dan daging. Jalan Song Tianxing dingin. Aku pergi hari ini. Tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku. Ye Chen menatap Song Tianxing. Beraninya kau berbicara sampai ke lantai 2 fondasi bangunan. Song Tianxing minum minuman dingin, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual. Dia menepuk Ye Chen dengan telapak tangannya. Tubuh Ye Chen bergerak, tinjunya meledak, kekuatan 8.000 gajah meledak, kekuatan teror menimbulkan riak, dan tinju Song Tianxing terbang mundur. Wajah Song Tianxing tenggelam, dan kekuatan Ye Chen terlalu mengerikan, yang lebih sulit untuk dihadapi daripada lantai 2 umum fondasi bangunan. Namun, Song Tianxing adalah lapisan keempat dari lingkungan fondasi. Bahkan jika Ye Chen lebih sulit dihadapi daripada lapisan kedua dari lingkungan fondasi umum, dia masih membangun lapisan kedua dari lingkungan fondasi, yang tidak dapat dibandingkan dengan 4 lapisan lingkungan fondasi. Tanpa menunggu Song Tianxing bergerak, Ye Chen mengambil langkah, dan pedang meledak. Seluruh orang itu sangat kuat. Itu seperti pedang yang tajam. Itu menakutkan. Hati Song Tianxing terkejut, kultivasi pedang. Sungguh kultivasi pedang yang kuat. Song Tianxing tampak murung dan berkata dengan dingin, tidak heran kamu begitu sombong, tetapi hari ini kamu harus mengakui kesalahanmu kepada sang putri, jika tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari gerbang rumah besar Songku. Kalau begitu, kamu bisa mencobanya. Ye Chen bersikap acuh tak acuh dan berjalan menuju Song Tianxing selangkah demi selangkah. Pedangnya semakin kuat, seperti pedang tajam, yang ingin menusuk Jiuk Xiao. Bunuh. Kemarahan Song Chen akan ditekan tepat di depannya. Pisau tinta Song Tianxing muncul di tangannya. Sebuah pisau dipotong, dan cahaya hitam serta bayangan meraung keluar. Napas teror meledak, dan momentumnya sangat mengerikan. Bentuk pertama dari 9 bentuk pemenggalan dewa. Ye Chen bertarung dengan pedangnya. Kekuatan pedangnya bergejolak. Roh pedangnya mengalir keluar seperti aliran air, yang membuat kehampaan bergetar. Cahaya pedang keluar, seperti cahaya terang di malam hari. Itu sangat menakutkan. Ledakan, cahaya pedang dan cahaya pisau semuanya hancur. Song Tianxing tampak jelek. Dia menebasnya dengan pisau dan berteriak, pedang itu ada di seluruh dunia.
Pedang Qi yang mengerikan meraung keluar, dan kekuatan spiritual Song Tianxing secara umum meraung, sangat kuat. Tampaknya sebilah pedang Qi menerobos kehampaan dan tak terhentikan. Bentuk kedua dari 9 bentuk pemenggalan dewa. Ye Chen berteriak dan menebas dengan pedang. Pedang Qi yang ganas bagaikan letusan gunung berapi. Ia melesat ke masa lalu dan menghancurkan segalanya. Bentuk ketiga dari 9 bentuk pemenggalan dewa. Ye Chen sekali lagi menebas dengan satu pedang, dan 2 pedang berturut-turut. Seluruh halaman ditutupi oleh roh pedang, seperti embusan angin, menyapu seluruh halaman. Ledakan, seluruh halaman tampaknya hancur. Itu terus-menerus runtuh, bumi retak, dan rumah-rumah semuanya runtuh. Ye Chen berubah menjadi pedang tajam, tak terkalahkan, bagi Song Tianxing, sebilah pedang keluar, dunia runtuh, semua hal hancur. 9 cara untuk membunuh dewa. Ye Chen berulang kali mengayunkan pedangnya, dan semua 9 gerakan keluar, yang sangat menakutkan. Tampaknya dia akan memotong seluruh dunia. Wajah Song Tianxing berubah drastis, dan dia dengan cepat mundur. Dia memanfaatkan sepenuhnya kekuatan yang paling menakutkan untuk memotong dan memotong. Ledakan, kekuatan mengerikan meledak di halaman, dan seluruh halaman hancur total. Zhao Wumeng, Song Gang dan yang lainnya juga dengan cepat mundur dan tidak berani tinggal di halaman. Kamu bisa melakukannya sendiri. Suara Ye Chen dingin, tubuh Zhao Wumeng sedikit gemetar, dan matanya penuh dengan kehilangan. Dialah yang membawa Ye Chen pergi. Roh pedang menghilang, dan sosok Ye Chen telah menghilang. Wajah Song Tianxing sangat suram. Ada beberapa bekas pedang di tubuhnya, dan darah mengalir lagi dan lagi. Tianxing, kamu baik-baik saja. Song Gang peduli pada Tao. Tidak apa-apa, hanya luka di kulit. Song Tianxing menggelengkan kepalanya dengan wajah jelek. Zhao Wumeng melihat ke halaman, dia pergi, benar-benar pergi, benar-benar mengabaikannya. Yang mulia, Anda terkejut. Song Tianxing berkata dengan hormat. Zhao Wumeng kehilangan akal sehatnya, pikirannya tidak ada di sini. Tuan rumah, tuan kota datang. Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Song datang untuk melapor dengan tergesa-gesa. Hidung lebih dari apapun. Song Gang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Ye Chen meninggalkan dinasti Song dan langsung keluar dari Yucheng menuju kota kekaisaran. Setelah Yucheng, itu adalah kota kekaisaran dan pusat ekonomi dan politik seluruh negara bagian Zhao. Ye Chen tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan di wajahnya, dan tidak menyalahkan Zhao Wumeng. Setiap orang memiliki pilihannya sendiri. Memilih yang benar atau yang salah adalah semacam sebab dan akibat. Namun, ia dan Zhao Wumeng hanya bertemu secara kebetulan, mereka hanya akrab selama sehari, tidak membicarakan perasaan apapun, hanya karena hati nurani, hanya mengantar Zhao Wumeng ke Yucheng. Sekarang Song Tianxing bersedia mengantar Zhao Wumeng, dan tidak perlu baginya untuk terus mengikuti Zhao Wumeng. Suatu hari kemudian, di tepi sungai, Ye Chen menangkap 2 ikan dan memanggangnya. Aromanya meluap. Wangi sekali. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di dekatnya. Ye Chen tertegun sejenak, bagaimana ini bisa terdengar familiar. Ye Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sesosok tubuh berbaring di atas batu besar di sampingnya, menikmati anggur di dalam labu. Tuan, Ye Chen sangat gembira dan bergegas mendekat. Orang tua yang sudah tua itu menatap, berkata, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Ye Chen berkata dengan gembira, Tuan, mengapa Anda di sini? Lian Laohe berkata sambil tersenyum, bagaimana Anda di sini? Saya pergi ke kota kekaisaran, siap untuk berpartisipasi dalam kontes nasional Zhao. Kata Ye Chen. Lian Lao dengan wajah meremehkan berkata, kekuatan Anda ini. Pondasi bangunan lantai 2. Jika Anda pergi, Anda akan dianiaya. Ye Chen memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Dia ingin mengatakan bahwa saya dapat mengalahkan lantai keempat Zhu Jijing. Lian Lao melirik Ye Chen dan berkata, apakah menurut Anda sangat bagus untuk mengalahkan lantai keempat Zhu Jijing? Saya katakan, Anda masih jauh dari itu. Apakah Anda tahu kekuatan orang-orang yang berpartisipasi dalam kontes? Ye Chen tidak benar-benar tahu banyak tentangnya. Dia hanya tahu bahwa itu pasti sangat kuat. Orang-orang itu dipilih dengan cermat oleh setiap kekuatan di negara bagian Zhao. Ada banyak orang yang memiliki dana lebih dari 5 tingkat.
Apakah Anda masih berpikir Anda kuat sekarang? Menyempurnakan serangan tak tergoyahkan lelaki tua itu, Ye Chen tertegun sejenak, lalu menyempurnakan cara lamanya, aku akan mewariskan kepadamu sampai sejauh mana kultivasi formula tubuh emas 9 putaran. 8.000 gajah, kata Ye Chen. Lian Lao terkejut karena dia memiliki kekuatan 8.000 gajah. Sudah berapa lama dia berlatih? Anak ini benar-benar iblis. Sepertinya aku telah memilih orang yang tepat. Namun mulut Lian Lao tidak puas dan berkata, apa yang kamu lakukan? Untuk mengolah kekuatan 8.000 gajah. Jika kamu terus berlatih seperti ini, kamu tidak akan dapat mencapai kesempurnaan agung saat kamu tua dan mati. Ye Chen tertekan, kecepatan ini tampaknya sangat cepat. Aku sangat kecewa. Lian Lao kecewa di mulutnya, tetapi dia tidak begitu senang di dalam hatinya. Guru, aku akan berlatih dengan baik. Ye Chen melihat ekspresi kecewa Lian Lao dan mengepalkan tinjunya dengan kuat. Lupakan saja, ini salahku. Aku tidak peduli jika aku menerimamu sebagai murid. Lian Lao melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu ingin berpartisipasi dalam kontes negara Zhao, kekuatan ini jelas tidak bagus, atau aku akan kehilangan muka sekte tubuh pemurnianku. Ye Chen berpikir dalam hatinya, sekte tubuh pemurnian adalah milik mereka berdua, di mana masih memiliki wajah apa. Diperkirakan tidak ada orang lain yang pernah mendengar tentang sekte Lian Ti. Aku akan membawamu ke suatu tempat untuk meningkatkan kekuatanmu. Lian Lao melotot. Kemana kita akan pergi? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetua pemurnian meneguk minumannya dan berkata, bertanyalah banyak mengapa, pergilah untuk mengetahuinya. Sekarang pergilah untuk menangkap beberapa ikan, lelaki tua itu ingin makan ikan. Ye Chen pergi untuk menangkapnya, dan tubuhnya penuh dengan ki pedang. Berita itu tersebar kemana-mana. Dalam sekejap mata, banyak ikan muncul. Anak ini telah menjadi ahli pedang, dan pemahamannya tentang kendo begitu dalam sehingga formula tubuh emas 9 putaran akan segera menembus 1 putaran dalam waktu yang singkat. Dia benar-benar monster. Tetua pemurnian menatap Ye Chen, minum anggur, sudut mulutnya menunjukkan senyum puas. Ye Chen memanggang seekor ikan di atas api, dan lelaki tua itu puas memakannya. Setelah memakan lebih dari 10 ikan, lelaki tua itu bersendawa, dan berkata, apakah kamu sudah kenyang? Jika kamu sudah kenyang, ikuti aku.